warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong, bentar lagi kita lebaran. Tinggal berapa hari lagi? 13 hari lagi ya. Ya, baca salam lagi. Jawab salam, insyaallah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bocah dan hati di situ, oceh-oceh terus. Gantian dong. Kalau mau di sini deh, depan. Ayo. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap kepengurusan DKM Masjid Jami Al-Husaini. Mudah-mudahan para pengurusnya diberikan kesehatan yang berbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa memakmurkan masjid ini. Para guru, para orang tua, para khusus yang saya tidak bisa berikan satu persatu tapi tidak menghormat atas hormat. Mudah-mudahan kita doakan para guru kita, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para haji, para hajah, orang-orang yang bersumbangsi untuk masjid ini juga kita doakan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, umur panjang, mudah rezeki, dan apabila mereka-mereka yang dulu pernah menyumbangkan untuk masjid ini sudah meninggal dunia, mudah-mudahan beliau diberikan diampuni segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan amalia masjid ini yang selalu dimanfaatkan ibadah mengalir kepada mereka-mereka yang berdonasi untuk masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucap alhamdulillah di malam yang ke-17, malam Lailatul Qadar insyaallah, malam nuzulul Quran. Malam ini malam yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan malam ini Allah jadikan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke aliman junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafa'atul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan, syahrul Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Duduk ya. Duduk. Ayo duduk. Bisa sopan, santun, adab. Kalian dapat tugas kalian sebelumnya. Buku Ramadannya itu disiapin tuh, ditulis. Yo. Kita kalau berisik orang tua dipanggil. Bisa? Diam ya. Ramadan adalah turunnya Al-Quran, maka disebut dengan nuzulul Quran. Di mana bulan Ramadan ini kita biasa dibacakan surat Al-Qadar. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dijawab, ada pertanyaan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar? Maka ayat ketiga menjawab, ini dalam ilmu tafsir disebut dengan tafsir ayat demi ayat. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana malam itu khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Coba ya, barang siapa yang malam itu beribadah kepada Allah, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu qiyamul lail seperti sholat tarawih, sholat tahajud, berinfak dan bersedekah malamnya, berzikir, bertasbih kepada Allah, maka satu malam itu Allah hargai kebaikannya, bagikan kita beribadah 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Itu 1000 dibagi 12 kok berapa? Ngomong mulu tuh dari tadi. Belajar matematika berapa dong? Sekitar 83 tahun lagi. Kira-kira kita nyampe ke umur segitu? Hah? Nyampe ke kira-kira? Kagak, umat Nabi Muhammad tuh pendek-pendek. 40 tahun dicabut. Banter-banternya antara 50 dan 60. Bersyukurlah yang 70 tahun itu bonus. 70, alhamdulillah bonus kok. Nabi aja hanya 63 tahun. Makanya umat Nabi Muhammad pendek-pendek, tapi ketika di hadapan Allah amal ibadahnya tidak kalah dengan umat-umat sebelumnya yang usianya panjang-panjang ratusan tahun, puluhan tahun. Maka kesempatan ini, ingin gak kita mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kok semangat banget? Ingin apa tidak? Ingin. Kita belum tentu usia kita 83 tahun, tapi dengan malam Lailatul Qadar itu kita beribadah, bagaikan pahalanya ibadah kita 83 tahun sekian. Insya Allah. Salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar menurut para ulama, yang pertama, lihatlah, malam itu adalah malam ganjil. Saya tanya, tahu gak bilangan ganjil? Tahu gak bilangan ganjil? Tahu? Coba saya tanya nih, sekarang 16, dari 16 bilangan ganjilnya berapa? Bengong lagi. Berapa? Malam berapa aja yang ganjil? Katanya tahu. Malam apa? 17. Di malam ini 17 malam ganjil. Kemudian malam berapa lagi toh? 19. Lagi berapa lagi? 21. Berapa lagi? 23, 25, 27, 29. Itu adalah malam-malam ganjil. Tapi kita nggak usah lah cari malam-malam ganjil. Yang terpenting kita istiqomah. Mulai sekarang kita banyak iktikaf di masjid. Nih masjid yang begitu enak, aslinya bisa dimatiin lah kalau pada iktikaf. Ya, siapin kopi, dan buat iktikaf. Siapin air minum. Insya Allah, siapa tahu malam ini malam Lailatul Qadar. Yang terpenting kita istiqomah, dan kita tahu memang sekarang ini udah fase yang pertengahan semifinal. Biasanya kita yang pertama penyisian penuh ya sampai belakang, walaupun kita terlambat mengumuminnya, tapi panjang kan? Wah, siapapun bisa ikut sholat tarawih, rame bawa sejadah sampai ujung sana. Ini malam fase yang kedua. Biasanya kalau ada penyisian ada yang kalah, ada yang menang. Yang istiqomah masuk ke fase yang kedua, babak semi. Boleh berkurang nggak? Oh, kurang. Masih penting ada anak-anak, masih penting. Alhamdulillah. Jadi anak-anak sebetulnya nggak boleh diusir ya, karena mereka nih, kamu dengerin, 10 tahun yang akan datang jadi imam depan ya, sebelum jadi imam sini ya.
dan dosa orang tuanya. Yang terpenting apa? Anaknya taruh di sampingnya. Saya kira kalau diselang-seling, insya Allah kalau nggak diam ditesin aja. Gak nurut-nurut baik, dikasih makan, dikasih baju, gak nurut juga, suka diem aja susah banget. Itulah anak-anak. Tapi kalau gak ada anak yang rapi, betul apa enggak? Yang terpenting anak-anak tetap di masjid ya. Makanya dengerin orang tua beri nasihat, suruh diem sebentar bisa kagak? Kalau di sekolah sama baru udah begini ya, keselin banget sama guru nih. Sama guru takut gak? Kenapa di sini aja? Berisik mulu. Dibilangin ya sama kepala sekolahnya yang di sini ya, yang di Cengkareng Timur, yang di kampung baru tahu kepala sekolahnya. Bisa diam nggak? Insya kalian diberi tugas tuh untuk apa? Untuk pembiasaan. Catat nih judulnya apa tadi? Ntar mau tanda tangan ya. Supaya apa? Supaya kalian nanti kalau udah gede, kalian ke Bandung nggak mainin sarung dulu, ini perang sarung dalam macam tawuran. Kalian jadi pemuda-pemuda yang baik yang akan menggantikan kita semua. Dan lagi yang pertama, kalau kita ingin malam Lailatul Qadar, carilah malam-malam kajian. Tapi kita harus tentukan yang terpenting mulai sekarang terus tingkatkan amalnya ibadah kita. Ngajinya terusin. Ini udah 16 hari. Siapa yang udah 16 juz anak-anak? Kalau ada, aduh, minimal one day one juz, satu hari satu juz nih. 16 juz minimal nih. Bapak-bapak udah rajin di sini katanya udah dua kali. Alhamdulillah. Minimal kemarin saya bilang kan kebiasaan menjadi habit. Itulah Al-Quran. Yang kedua, di malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Di malam itu para malaikat turun ke muka bumi. Untuk apa? Untuk melihat siapa aja tuh orang yang malam itu beribadah, yang malam itu bersedekah, yang malam itu berdoa. Itu dipantau oleh para malaikat. Yang ngobrol dipantau malaikat. Hati-hati malaikat di jauh yang sebelahnya. Kata Israel badal-badal itu tong tahu nasihat tetap aja hati-hati. Hati-hati. Malaikat rohnya udah jelas sekarang. Malaikat katib yakin dari berisik-berisik. Tuh. Maka oleh karena itu kata Bimo, salah satu cirinya ketika malam Lailatul Qadar cuacanya tidak terlalu panas. Dan pada malam hari itu air terjun pun tiba-tiba berhenti. Angin pun tiba-tiba berhenti. Kenapa? Yusabbihu lahu ma bis samawati wal ardh. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa manusia gak mau tasbih, gak mau bersyukur, gak mau tahmid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat mengatakan salamun hiya hatta matla'il badr. Kata malaikat, selamat ya engkau orang-orang pilihan yang malam hari beribadah, engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Waktunya sampai kapan? Hatta matla'il badr, sampai waktu fajar. Waktu fajar itu apa? Waktu subuh. Maka mulai sekarang kalau dibangunin sekali bangunin kan di sini. Jam berapa sekali bangunin anak-anak? Jam 2. Tuh dibangun dulu, bangun. Udah apa? Sholat tahajud, ngaji Quran, sahur. Habis itu langsung ke masjid. Siapa tahu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi insya Allah ciri-cirinya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dia istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sedikit ini berarti kita adalah semifinal. Kalau lolos nanti akan final. Kira-kira kalau final di sini udah terakhir berapa hari? Jangan pada pulang kampung semua. Nanti ramainya di JB itu, ramainya di mall, ramainya di jalan, masjid semakin sepi. Dan mulai sekarang coba lihat di JB macet. Tapi orang-orang yang istiqomah inilah yang akan menjadi pemenang. Insya Allah dia mendapat sertifikat Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di malam nuzulul Quran jadikan Al-Quran sebagai way of life, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana cara pedoman hidup kita? Minimal pertama kita
qiyamah Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita semua. Di yaumul qiyamah ketika ditanya man imamuka, siapa imammu? Al-Quranul Karim. Imam Al-Quran adalah sebagai imam kita mengikuti aturan-aturan Al-Quran. Mudah-mudahan di malam nuzulul Quran ini kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diberikan kesehatan, umur panjang, besok diberikan rezeki. Jangan lupa udah rezeki, udah THR ada keluar belum? Gaji keluar, jangan fitrahnya. Jangan lupa disegerakan. Kalau kita tinggal di sini jangan jauh-jauh, jangan fitrahnya. Kita punya kontrakan sini, tinggal sini. Yuk kumpulkan di sini supaya apa? Tetangga kita sebelah kiri kanan merasakan apa yang kita berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.